Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmaldian Saputra dengan NIM 64242188 dari kelas 643G07. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis strategi pemasaran dalam menghadapi persaingan pasar, studi kasus PT Vivo, Cuanjek, dan retail modern Alfamart dan Indomaret. Oke, yang pertama yang saya akan jelaskan dari PT Vivo Smartphone. Smartphone flagship premium Vivo, spesifikasinya prosesor Snapdragon generasi 5, RAM 16 GB, ROM 512 GB, layar AMOLED 144 Hz, kamera triple 50 megapiksel, dan ada dari pesaing Vivo itu ada dari Samsung, Xiaomi, iPhone, dan Realme. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang strategi harga, penetapan harga premium atau harga berdasarkan nilai. Alasan yang pertama, produk memiliki banyak beragam fitur, canggih dan inovasi tinggi. Yang kedua, target konsumen adalah pengguna yang paham teknologi. Yang ketiga, posisikan sebagai produk eksklusif dan berkualitas tinggi. Dan yang terakhir, keempat, konsumen yang paham teknologi bersedia bayar lebih untuk inovasi. Keuntungannya itu yang pertama ada ciptakan gambaran premium dan berkualitas di pikiran konsumen, profit atau keuntungan margin lebih besar, tunjukkan produk adalah yang terbaik di kelasnya. Oke, selanjutnya di sini ada dari analisis kompetitor. Pesaing pasar smartphone, perbandingan singkat Vivo dengan produk yang lainnya. Pesaing pertama itu ada Samsung, harga premium, fitur standar dan merek terpercaya. Yang kedua ada dari Xiaomi dengan harga menengah ke atas, fitur inovatif dan agresif. Yang ketiga dari Realme dengan harga menengah, fitur nilai dan pengganggu. Yang pesaing keempat ada dari iPhone dengan harga premium, fitur tertutup dan loyalitas. Dan di sini ada dari Vivo itu sendiri dengan harga menengah atas, fitur superior dan berkembang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi memenangkan persaingan dari Vivo. Strategi pembeda atau diferensiasi produk yang dapat dilakukan oleh Vivo yang pertama, menonjolkan keunggulan kamera 50 megapiksel terbaik, display 144 Hz superior. Yang kedua ada harga Vivo lebih murah dari iPhone dan fiturnya lebih unggul dari Samsung. Yang ketiga, target konsumen itu pembuat konten video, gamers, dan penggemar teknologi. Penempatan produk, teknologi terdepan, harga yang terjangkau. Strategi pemasarannya yang pertama, bekerja sama dengan pembuat konten dan ahli teknologi, tunjukkan kemampuan kamera dan performa lewat video demo, bangun komunitas di pengguna di media sosial. Nah, di sini ada dari tugas kedua yaitu cuanjek transportasi online. Cuanjek di pasar transportasi situasinya yang pertama ada pesaing yang sangat besar itu. Pesaingnya ada dari Gojek, Grab, dan Maxim. Pemain lain yang gagal itu ada dari Uber, Ladyjack, dan Topjack. Pasar masih besar tapi sudah jenuh atau penuh. Harus punya strategi unik untuk bertahan. Sini ada analisis SWOT dari Cuanjek. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Kekuatan dari transportasi online Cuanjek adalah fleksibel dan cepat beradaptasi dengan pasar, bisa fokus pada bagian pasar tertentu yang belum dilayani, biaya operasional lebih rendah atau startup baru. Yang kedua ada dari kelemahan atau weakness. Kelemahan dari transportasi online Cuanjek adalah merek tidak dikenal seperti Gojek dan Grab, jaringan pengemudi dan pelanggan masih sedikit, konsumen belum percaya pada cuanjek. Yang ketiga ada peluang atau opportunity. Peluang yang ada pada cuanjek yang pertama ada kerjasama dengan toko dan pedagang lokal, tambah fitur keuangan digital dan pembayaran, investasi dari investor untuk pertumbuhan cepat. Dan yang keempat ada ancaman atau threats. Ancaman yang didapatkan pada cuanjek, sulit masuk pasar atau perlu teknologi dan izin yang banyak. Pelanggan loyal ke Gojek dan Grab, pengemudi lari kompetitor untuk upah lebih baik. Nah, di sini ada perbandingan Cuanjek dengan Gojek dan Grab berdasarkan analisis SWOT, kekuatan. Aspek Cuanjek, kecepatan adaptasinya sangat cepat, biaya operasionalnya rendah, fleksibel inovasinya tinggi. Dan dari Gojek itu kecepatan adaptasinya lambat, biaya operasionalnya tinggi, dan fleksibel inovasinya rendah. Dari Grab, kecepatan adaptasinya sedang, biaya operasionalnya tinggi, dan fleksibel inovasinya sedang. Nah, dari kelemahan masing-masing, yang pertama itu ada dari Cuanjek.
Brand awareness-nya sangat rendah, jaringan drivernya sangat dikit, jaringan pelanggannya sedikit. Dan ada juga dari Gojek, brand awareness-nya dominan, jaringan drivernya jutaan driver, jaringan pelanggannya puluhan juta user. Dan juga ada dari Grab, brand awareness-nya terkenal DC, jaringan driver ratusan ribu driver, jaringan pelanggan jutaan user. Nah, di sini ada dari peluang atau opportunities. Yang pertama dari Cuanjek, local partnership-nya sangat besar, digital finance-nya sedang, e-commerce integration-nya besar. Dan dari Gojek, local partnership-nya terbatas, digital finance-nya besar, e-commerce integration-nya sedang. Dan ada juga dari Grab, local partnership-nya sedang, digital finance-nya besar, dan e-commerce integration-nya besar. Dan ancaman dari tiga tersebut, yang pertama dari Cuanjek, talent poaching-nya besar, customer login-nya besar, barrier entry tingginya sangat besar. Dan dari Gojek, talent poaching-nya sedang, customer login-nya besar, barrier entry tingginya sudah overcome. Dan dari Grab, talent poaching-nya sedang, customer login-nya besar, barrier entry tingginya sudah overcome. Nah, sini ada contoh dari positioning matrix Cuanjek. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Cuanjek mendapatkan peluang yang besar tetapi resikonya juga tinggi dari ancaman kompetitor. Segmentasi pasar. Dari segi geografis atau lokasi, target awalnya ada di Jogja, Bandung, dan Medan. Ekspansinya, kota lebih kecil yang Gojek dan Grab belum didominasi. Dari segi demografi atau data penduduk, yang pertama usia 18 sampai 45 tahun, penghasilan menengah ke atas, terbiasa pakai smartphone. Dari segi psikografis atau sifat dan gaya, pertama ada peduli harga tapi juga kualitas, suka dukung bisnis lokal, paham teknologi, aktif media sosial. Dan yang keempat ada dari segi perilaku dan tindakan, pengguna transportasi harian, suka coba aplikasi baru. Targeting strategi. Target utamanya pengguna transportasi di kota tier 2 dan 3. Peduli harga tapi juga mau kualitas. Belum puas dengan Gojek dan Grab. Target sekunder mahasiswa dan lulusan baru. Bakers yang cari penghasilan tambahan. Toko dan pedagang lokal. Alasan pasar kurang kompetitif, loyalitas lebih mudah dibangun, biaya iklan lebih rendah. Nah, sini ada positioning Cuanjek, pernyataan merek transportasi online, terpercaya, harga adil, dan dekat komunitas. Nilai yang ditawarkan lebih murah 10-15% dari Gojek. Pengemudi terlatih dan customer service personal. Dukung ekonomi lokal dan pedagang kecil. Selanjutnya ada dari berbeda dari kompetitor. Yang pertama ada fokus pada pedagang lokal atau bukan hanya konsumen. Sistem penilaian adil untuk pengemudi, berorientasi komunitas, dan peduli pengemudi pada konsumen. Model bisnis Tuanjek, modelnya komisi plus partnership. Cara kerjanya, ambil komisi 20-25% dari setiap perjalanan, kerjasama dengan toko lokal dan dapat biaya, keanggotaan premium dengan diskon loyalitas, layanan keuangan digital atau dompet digital pengemudi. Mengapa model ini? Yang pertama, pendapatan berkelanjutan dan dapat tumbuh, cocok untuk startup atau tidak perlu modal besar, bisa sesuaikan dengan pasar lokal. Strategi menang dalam persaingan, strategi terintegrasi SWOT plus STP plus model bisnis. Yang pertama, dominasi kota tier 2-3 dulu. Yang pertama, bangun kehadiran kuat di lokal, rekomendasi dari pelanggan puas, dan pertumbuhan jaringan dari dasar yang solid. Yang kedua ada dari loyalitas pengemudi. Sistem penilaian adil, pendapatan transparan, dukung pelatihan dan asuransi. Yang ketiga, kerjasama komunitas. Kolaborasi dengan pedagang lokal, dukung pertumbuhan pedagang kecil, dan inklusi keuangan lewat layanan digital. Nah, sini dari tugasnya ada observasi Alfamart dan Indomaret. Sebelum saya menjelaskan ke PPT, saya akan menampilkan video hasil wawancara saya. Halo bang, Ya, boleh minta waktu sebentar bang? boleh. Untuk wawancara tugas kuliah. Ya, boleh. Saya mau nanya sedikit aja sih. Terus ini ada Alfamart nih. Ya. Terus strategi apa yang dipakai Alfamart untuk menarik pelanggan untuk berbelanja di Alfamart? Oh, tentunya yang pasti kita ada program-program khusus dari Alfamart dan promonya
Eh, kita pastikan ya, kita compare dari toko sebelah, kita usahakan promo kita lebih menarik lah, kayak ada serba gratis gitu-gitu, mungkin di sana nggak ada, di sini ada. Ngadain promo-promo gitu ya bang? Ya, ngadain promo, terus pendekatan ke customer juga perlu, kayak dari WhatsApp group, pendekatan ke customernya WhatsApp group, jadi nanti promo di share ke situ, customer lebih cepet update tentang promo-promonya. Terus keunggulannya apa bang? Menurut abang ini Kalau menurut saya pribadi sih, ya kalau dibilang sih semua ada keunggulan masing-masing nggak bang? ya bersama ada kelebihan dan kekurangan. Tapi kalau dari saya pribadi, di lokasi yang sekarang ya, menurut saya pribadi, toko saya keunggulannya ada ATM, Ada ATM. nggak ada parkir. Mungkin di sana nggak ada ATM sama ada parkir. Jadi parkir free ya? Ya, terus juga di sini daerah rame, dekat pasar. Ya, strategis dekat pasar, orang kadang lebih memilih ke sini buat bayar karena kadang harganya lebih murah. Murah. Ya. Sama ngadain promo-promo yang satu gratis. Ya, dua gitu ya. Promo seperti itu. Ada bang gitu aja bang. Ya. Makasih ya bang udah Ya, ganggu waktunya bang. sama-sama. Bang boleh minta waktu sebentar bang? Boleh bang. Namanya siapa bang? Oke, saya mau cuma wawancara sebentar buat tugas kuliah. Oke. Kan di sini ada Alfamart Indomaret bang gitu. Nah, apa bang lebih memilih berbelanja di Alfamart daripada di Indomaret? Kalau gue lebih milih di Alfa karena lebih dekat rumah. Mau beli dari rumah ya? Dan juga gue emang sering dari dulu tuh belanja di Alfa. Terus menurut abang nih keunggulan dari Alfamart tuh apa? Keunggulannya banyak dari segi karyawan itu ramah-ramah dan fondasi juga lengkap. Iya bang. Makasih bang ya. Oh bang minta izin waktu sebentar ya bang buat wawancara kuliah. Saya dari kampus BC Keramat. Welcome bang, saya Kemudian Saputra. Mau bang siapa bang? Saya Rahmat. Oke bang, saya mau bertanya nih bang, strategi apa yang dipakai Indomaret untuk menarik pelanggan? Kan contohnya kalau di Alfamart kayak ada Alfamart, kalau di Indomaret tuh ada apa bang? Ya sama sih, kayak kurang lebihnya sama kayak di Alfamart gitu kan, kita ada Klik Indomaret Klik namanya. Indomaret. Itu tuh aplikasi buat pesan online, jadi konsumen tuh bisa belanja dari rumah gitu kan. Bisa itu bisa diantar ke rumah langsung ataupun bisa konsumennya yang ambil ke sini. Jadi kan konsumen saat pesan datang diambil ke sini tuh barangnya udah disiapkan, jadi tidak perlu antri lagi, tinggal ambil. Itu kayak ada poin-poinnya ya bang? Ada poin masuk juga, sama itu poin tuh jadi buat ya nanti poinnya dikumpulin bisa Bisa jadi ditukar. diskon ya, Oh. kayak gitu. Ya udah bang gitu aja bang ya. Oke. Makasih ya bang ya. Ya sama-sama. Boleh minta waktu sebentar bang? Boleh. Mau wawancara tugas kuliah? Oh, Kan bang iya. buat videoin. Boleh. Oh, namanya siapa bang? Namanya Satria. Cuma saya mau nanya, kan di sini ada Indomaret sama Alfamart. Kenapa abangnya memilih berbelanja di Indomaret? Kenapa memilih? Karena kebiasaan aja sih. Dia kayak dari sejari dulu kayak ngeliatnya Indomaret tuh lebih lebih enak aja gitu dia. Selain itu juga produknya sih lumayan banyak, terus yang branded yang ada biasa kayak di iklan TV tuh kebanyakan dijual di Indomaret kayak menurut saya. Terus Indomaret juga biasanya tuh kasirnya tuh ada lebih banyak kalau daerah sini ya, maksudnya kayak Kalau daerah sini ya? iya mungkin saya udah jarang ke Alfamart, makanya nggak bisa simpulin stigma seperti itu, cuma kayak lebih. Dan yang terakhir nih, karena rumah saya dekat sih dari sini, kalau Alfamart tuh butuh effort lebih untuk, dan nggak ada tukang parkir juga di sini, jadi enak ya. Jadi belanja tuh nggak ada pikiran kalau mau narik uang. Biasanya kan orang mau narik uang di Indomaret ada ATM dan lain-lain. Parkir gitu Iya, ya. ngambil 50.000 dapetnya 48 2000. Harga 2.000 ya bang ya. Terus Gitu. keunggulan dari Indomaret apa bang menurut abangnya sebagai customer Indomaret? Keunggulannya saya nggak bisa bilang keunggulan kompetitif Indomaret dibanding merek sebelah, karena saya jarang juga berbelanja di merek sebelah, jadi nggak bisa simpulin gitu. Yang pasti sih kayaknya Indomaret ini lebih trendy ya kalau dilihat dibanding Alfamart. Mungkin dia harganya juga lebih murah, karena eceran kan ngambilnya setahu saya tuh di Indomarko dia. Iya Indomarko. Jadi mungkin gitu aja. Ya udah bang, makasih bang waktunya bang ya. Iya, sama-sama. Nah, oke, di sini saya akan menjelaskan hasil dari
wawancara saya. Yang pertama itu dari keunggulan dan kelemahan Alfamart. Berdasarkan hasil observasi berikut merupakan keunggulan dari kelemahan Alfamart. Keunggulannya, program AlfaGift sebagai voucher belanja untuk pelanggan setia. Promo rutin setiap minggu dengan harga spesial. Promo bundling untuk paket hemat produk tertentu. Kelemahannya, stok produk terkadang terbatas saat promo besar-besaran. Strategi dan resepsi terhadap Indomaret. Berdasarkan hasil observasi berikut, merupakan strategi untuk menarik konsumen dan persepsi terhadap Indomaret. Strategi utama menarik pelanggan, program loyalitas melakukan Alpha Gift, harga kompetitif dengan promo menarik, prinsip terhadap Indomaret, pesaing kuat dan pelayanan yang baik, namun Alfamart lebih unggul di program promosi. Hasil wawancara konsumen Alfamart, berdasarkan hasil observasi berikut, alasan konsumen beli Alfamart dibanding di Indomaret. Alasan yang pertama, promo yang banyak dan menarik untuk berhemat, program Alpha Gift yang bisa digunakan untuk belanja berikutnya, dan lokasi strategis dan dekat rumah. Perbedaan dengan Indomaret, Alfamart lebih menarik dari segi promosi dan penghematan. Keunggulan dari kelemahan Indomaret, keunggulan dan kelemahan dari Indomaret berdasarkan hasil observasi saya. Yang pertama, keunggulan aplikasi Klik Indomaret untuk belanja online, member card, dan sistem poin. Kelemahannya, kompetisi promosi sangat ketat dengan kompetitor. Strategi persepsi terhadap Indomaret berdasarkan hasil observasi saya, yang pertama strategi untuk menarik pelanggan. Yang pertama ada layanan pesanan online, ambil di toko atau delivery. Harga kompetitif dengan program loyalitas. Yang kedua, persepsi terhadap Alfamart, pesaing yang agresif dan promosi, namun Indomaret unggul di layanan digital. Hasil wawancara konsumen Indomaret berdasarkan hasil observasi saya, yang pertama ada alasan membeli Indomaret. Yang pertama, aplikasi Klik Indomaret memudahkan pesan dari rumah, mudah dan hemat waktu. Perbedaan dengan Alfamart, Indomaret lebih unggul di kemudahan belanja digital dan layanan delivery. Kesimpulan observasi, yang pertama, mengapa Alfamart dan Indomaret memilih lokasi berdekatan? Yang pertama, menurut teori hoteling head-to-head strategi, teori ini menyatakan bahwa dua perusahaan dengan produk sejenis akan cenderung berlokasi berdekatan untuk menguasai pangsa maksimal. Konsumen memilih toko paling dekat dengan mereka, sehingga kedua minimarket berusaha berada di posisi strategis yang sama. Yang kedua ada strategi diferensiasi. Meskipun produk yang dijual hampir sama, Alfamart dan Indomaret menggunakan strategi berbeda untuk menarik konsumen. Yang pertama ada dari Alfamart, fokus pada promosi harga, program Alpha Gift untuk loyalitas pelanggan, promo rutin mingguan atau bulanan, target konsumen yang mencari penghematan. Dan ada juga dari Indomaret, yang pertama fokus pada kemudahan, layanan digital melalui Klik Indomaret, sistem omni channel, dan target konsumen yang menghargai efisiensi waktu. Yang yang ketiga adalah menciptakan shopping district. Kedua, dua minimarket berdekatan yang tersebut menjadi dikenal sebagai pusat belanja. Konsumen yang datang ke satu toko kemungkinan akan membandingkan dengan toko lain sehingga traffic atau kunjungan di area tersebut meningkatkan. Ini menguntungkan kedua belah pihak. Teori pemasaran lokasi yang mendukung. Yang pertama, teori pemilihan lokasi retail. Pemilihan lokasi retail yang strategis ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama, aksesibilitas. Kemudahan konsumen mencapai lokasi. Yang kedua ada visibilitas. Mudah terlihat dari jalan utama. Yang ketiga, demografi. Karakteristik pendudukan sekitar dan jumlah daya beli. Yang kedua ada dari strategi head-to-head competition. Head-to-head competition adalah strategi dua perusahaan bersaing langsung di lokasi yang sama dengan produk serupa. Keuntungannya meningkatkan traffic pengunjung ke area tersebut, menciptakan zona belanja yang dikenal konsumen, memaksa inovasi dan peningkatan layanan, memperkuat dan brand awareness kedua merek. Oke, di sini ada daftar pusaka yang saya ambil dari materi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.